wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jurusan gimana perjalanannya, lancar? Lancar alhamdulillah. Lancar. Nah sekarang kalau boleh tahu kesibukannya masih kuliah atau ada acara apa gitu di kuliah? Ya kuliah, kuliah. Kuliah. Ya. Oke. Nah, eh, saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah hadir bersedia mengikuti sesi konseling yang kedua setelah kemarin kita melakukan sesi konseling yang pertama. Nah, kalau boleh tahu ada gak perubahan yang terjadi pada diri Anda setelah mengikuti sesi konseling yang pertama kemarin? Ada. Boleh diceritakan? Kayak bisa lah menolak ajakan teman, kayak membuat kayak hal negatif. Oke, jadi bisa menolak ajakan teman gitu ya untuk ketika diajak hal-hal negatif sama teman. Berarti tugas yang kemarin sudah udah gitu ya, udah dijalankan dengan baik, udah bisa berkumpul dengan orang-orang yang lebih positif lebih positif lagi gitu ya, dan juga Anda sudah bisa menolak ajakan teman gitu untuk melakukan hal negatif. Oke. Nah, kemarin kan terakhir Anda itu ada di skala 5. Nah, kalau boleh tahu sekarang ada di skala berapa dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda merasa sangat tidak baik-baik saja dan 10 itu Anda sangat merasa baik-baik saja. Ada di skala berapa? 8. 8. Wow, lumayan ya. Tingkatnya ada 2 skala. Kenapa ada di skala 8? Bisa diceritakan? Mungkin sekarang lebih ke gimana ya? Bisa melakukan hal yang positif, mungkin kayak lebih pergaulannya gitu. Ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa milih gitu ya pergaulan yang positif lagi, lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif kepada diri Anda gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu selama kemarin Anda menjalankan tugas rumah itu, atau selama kemarin Anda setelah mengikuti sesi konseling, ada gak sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang kurang mendukung gitu Anda untuk berubah? Ya ada mungkin. Ada. Kalau boleh tahu? Kayak merasa apa? Merasa kayak masih kayak ada gimana ya? Masih agak penasaran lah, kayak gak bisa gitu nolak gitu mungkin. Ya. Berarti Anda merasa gak enak gitu ya untuk menolak kepada teman gitu ya, ketika diajak oleh teman gitu, jadi susah gitu ya, gak enak buat nolaknya. Oke, jadi ada bagian diri Anda yang merasa Anda gak enakan gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu perasaan gak enakan ini pernah kamu alami sebelumnya? Pernah. Kalau boleh tahu kapan terakhir kali kamu mengalami perasaan gak enak ini? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Oke. Nah, persisnya hari apa? Persisnya hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Jam berapa? Jam 9.10. Jam 10-an ya? Jam 10. Oke. Nah, di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Oke. Masih ingat gak persisnya pakai baju apa gitu? Baju putih. Bersama siapa? Bersama teman-teman. Putih. Oke. Bersama teman. Nah, sekarang saya ingin Anda tutup mata. Silakan buat posisi Anda senyaman mungkin. Oke. Dan tutup mata. Nah, saya ingin Anda kembali lagi ke peristiwa terakhir kalinya Anda merasakan rasa gak enak, yang dimana di sana hari Jumat jam 10 malam di dalam ruangan bersama teman-teman, kemudian Anda juga sedang memakai baju warna putih. Oke, boleh diceritakan apa yang terjadi di sana dan bagaimana perasaannya ketika Anda berada di sana? Ya kan mungkin saya lagi ngumpul sama teman-teman ya, kayak teman-teman itu kayak mau ngajak hal negatif tapi saya nolak gitu, jadi kayak gak enak gitu, nah kayak terus dipaksa si teman-teman saya nyatu gitu. Oke. Jadi di sana itu Anda merasa gak enak ketika nolak teman yang mengajak ke hal-hal negatif gitu ya, tapi di sana Anda bisa menolaknya, namun Anda merasa gak enak gitu ya, meskipun teman Anda bersikeras gitu ya untuk memaksa Anda gitu ya, memaksa Anda buat melakukan sesuatu itu, tapi Anda tetap menolaknya.
Oke, nah kalau boleh tahu nih, jika dikasih nama bagian apa yang Anda rasakan? Bagian yang Anda rasakan akan dikasih nama apa? Mungkin gak enakan, Oh, si gak enakan. masih gak Oke. enakan ya. Oke, si gak enakan. Nah sekarang eh, saya di sini akan menamai si gak enakan. Boleh sekarang buka matanya. Dan di sini ada si gak enakan. Oke, coba Anda lihat. Nah, di sana saya menyimpan si gak enakan. Sekarang saya ingin Anda pindah ke kursi si gak enakan. Silakan. Dan sekarang saya ingin Anda berubah menjadi si gak enakan. Oke, nah selamat datang si gak enakan. Nah kalau boleh tahu apa peran dan fungsi Anda dalam diri Fahri? Ya mungkin saya kayak biar gimana ya, gimana ya, sama teman diajak tuh kayak biarlah itu teman yang ngajak gitu, jadi kayak gimana ya, bisa Buat ikut-ikut aja. iya gitu, susahnya dijelasinnya ya gitu Oke. paling. Jadi fungsi gak enakan itu supaya Fahri itu bisa apa ya, ketika diajak sama teman itu Fahri bisa ikut-ikut aja gitu Iya ya, gitu, tanpa ada rasa nggak enak nggak gitu, enak nah ya gitu. Oke. terus jelasin. Oke. Nah sehingga membuat Fahri menjadi apa nih ketika si rasa gak enakan itu muncul? Buat kayak gimana ya, mungkin canggung, kayak gimana ya, jadi kayak gak bisa nolak ajakan teman teh, jadi kayak merasa gak enak gitu. Oke. Ya. Jadi membuat Fahri itu merasa gak enak gitu ya, Ya. canggung untuk menolak ajakan teman Ya. itu. Oke. Nah saya mengucapkan terima kasih kepada si gak enakan, dan sekarang saya ingin kamu pindah lagi ke sini, silakan. Nah, Fahri, barusan saya sudah ngobrol dengan si gak enakan, yang dimana di sana itu peran dan fungsinya itu membuat Fahri itu menjadi lebih gak enakan lagi gitu ya, ketika ada teman yang mengajak Fahri sesuatu yang negatif gitu ya, sehingga membuat Fahri itu lebih gak enakan, terus susah buat nolaknya gitu, dan membuat Fahri susah nolak ajakan teman itu. Oke. Nah lalu sekarang saya ingin Anda tutup mata lagi, dan saya ingin Anda pikirkan lagi satu momen di mana Anda itu merasa lebih tenang lagi. Oke. Apakah sudah ada? Udah ada. Sudah. Nah, jika pernah merasakan tenang itu, kapan terakhir kamu merasakannya? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oke. Apa yang terjadi di sana? Saya tuh merasa tenang, kayak gak ada pikiran lah, kayak besok tuh ngapain atau gimana gitu, mungkin kayak lebih enak lah gitu. Oke. Jadi di 2 minggu yang lalu itu Anda merasa lebih tenang lagi gitu ya, ketika Anda tidak ada beban pikiran gitu, besok mau ngapain, apa yang harus dikerjain gitu, sehingga membuat Anda lebih tenang lagi, lebih enak lagi gitu ya. Oke. Nah, lalu apa yang muncul nih perasaannya ketika Anda merasa berada di sana, di peristiwa itu? Jadi kayak lebih gimana ya, lebih pelan lah, kayak gimana ya, tidur itu kayak nyenyak, kayak gak mikirin hal-hal yang apalah gitu mungkin. Oke. Jadi perasaannya lebih plong Iya. gitu ya, tidur terasa nyenyak gitu ya, tidak memikirkan hal-hal lain. Oke. Nah jika dikasih nama nih, mau dikasih nama siapa? Mungkin si tenang lah ya. Si tenang. Oke. Si tenang. Nah sekarang saya ingin berbicara dengan si tenang, apakah boleh? Boleh. Oke. Saya ingin menyimpan si tenang ini di sini.
Anda buka mata dan pindah menjadi si tenang. Oke. Selamat datang si tenang. Oke. Nah, kamu adalah bagian dari diri Fahri yang lebih positif lagi. Nah, kalau boleh tahu apa peran dan fungsi kamu di dalam diri Fahri? Perannya itu membuat kayak Fahri itu lebih kayak tenang lah, gak ada pikiran gitu. Ya soalnya kan si tenang itu lebih berguna dalam diri Fahri itu kayaknya. Oke, jadi peran dan fungsi si tenang dalam diri Fahri itu membuat Fahri itu lebih tenang, nggak ada pikiran gitu ya, sehingga sebagian dari si Fahri itu, si tenang itu lebih baik lagi gitu ya dalam diri Fahri. Oke. Nah, kalau boleh tahu si tenang ini muncul ketika apa? Ketika problem itu udah beres, kayak gak ada lagi sama urusan sama orang lain. Oke, jadi si tenang itu muncul ketika masalah atau problem itu sudah beres gitu ya, sehingga si tenang itu muncul dalam diri Fahri. Oke, nah lalu membuat Fahri itu menjadi seperti apa? Menjadi lebih kayak mungkin lebih kayak bahagia, mungkin lebih plong lah gitu. Jadinya kayak nggak terlalu stres lah mungkin memikirkan gitu. Oke, jadi membuat diri Fahri itu lebih bahagia lagi gitu, lebih senang lagi gitu ya, karena sudah merasa ketenangan itu sudah beres semua masalahnya. Oke, nah si tenang, coba kamu lihat di sini ada gak enakan. Oke, maukah kamu bantu bagian diri yang si gak enakan ini menjadi lebih baik lagi? Ya, mau. Mau? Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan di sini ada si gak enakan. Lalu apa yang ingin kamu sampaikan kepada si gak enakan ini? Silakan sampaikan. Ya buat gak enakan ya, kayak ke Fahri gitu, lebih ke jangan gak enakan lah, nolak teman yang ngelakuin hal negatif gitu, lebih dihilangin lah rasa gak enakannya itu. Ya paling gitu lah. Oke, agak enakan barusan si tenang menyampaikan bahwa kamu tuh jangan gak enakan, kamu itu harus bisa nolak ajakan teman yang membawa hal-hal yang negatif gitu ya, jangan sampai kamu ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Oke, nah sekarang adakah bagian dari diri Fahri yang mungkin yang merasa merasa sedih atau apa dalam diri Anda? Ada Kalau boleh tahu siapa ini? namanya mungkin si takut. Si takut. Oke. Apa peran dan fungsi si takut ini dalam diri Anda? Dalam diri saya mungkin kayak takut lah, kayak mencoba hal-hal yang lain, kayak stuck lah dari zona nyaman, mungkin kayak gak mau ngelakuin hal-hal yang positif, jadi takut gitu. Oke, jadi peran dan fungsinya membuat Fahri itu menjadi stuck gitu ya, melakukan hal-hal yang positif gitu, yang lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, lalu membuat Fahri menjadi apa nih? Membuat kayak gak ada gimana ya, gak ada kemajuan lah, mungkin kayak lebih stuck dari sana gitu, jadi takut gitu, lebih kayak murung diri gitu mungkin. Oke. Jadi membuat Fahri itu menjadi stuck, yang tadinya ada di sana gitu, lalu Fahri itu gak bisa bergerak kemana-mana gitu ya, hanya diem aja di sana gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda kembali lagi ke sini, ya kan? Nah, saya akan menyimpan si takut ini di sini. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda tutup mata dan coba Anda bayangkan di depan Anda di sini ada si gak enakan dan si takut. Nah, adakah bagian diri dari Fahri yang bisa jadi solusi di antara si gak enakan dan si takut? Si bahagia mungkin. Si bahagia. Oke. Nah, pernahkah Anda merasakan bahagia itu? Pernah. Pernah. Kalau boleh tahu kapan terakhir kalinya? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Oke.
terjadi? Ya mungkin bahagia saya itu kayak waktu itu waktu hari apa ya, antara Sabtu Minggu ya, kayak ngumpul sama keluarga gitu, kayak makan di luar gitu, ngumpul, jadi lebih bahagia gitu bersama keluarga gitu. Oke, jadi 1 minggu yang lalu itu Anda merasa bahagia karena bisa kumpul makan bareng bersama keluarga gitu ya, di luar gitu. Oke. Nah, lalu apa yang kamu lakukan di sana? Kayak bahagia aja bisa ngumpul sama keluarga kan, kayak Cerita. yo cerita, soalnya kan dulu mah kayak lebih jarang gitu kumpul keluarga kayak gitu. Oke, jadi yang kamu lakukan di sana bisa cerita bareng keluarga gitu ya, karena dari dulu jarang bisa kumpul sama keluarga gitu ya. Oke, lalu apa yang kamu pikirkan ketika berada di sana? Yang saya pikirkan waktu itu mungkin kayak eh, gimana ya, rasa bahagia, jadi kayak gak ada pikiran kayak hal-hal yang negatif lah gitu, sabar sama keluarga mah gitu. Oke, jadi Anda tidak memikirkan hal negatif gitu ya. Iya. Jadi Anda lebih memikirkan hal yang positif lagi gitu ya, tentang keluarga Anda gitu ya, supaya bisa lebih harmonis lagi. Oke. Nah, kalau boleh tahu, jika dikasih nama nih, namanya siapa? Bagian diri dari Anda gitu pada kesana. Si bahagia mungkin. Si bahagia. Iya. Oke. Bahagia. Nah, sekarang kalau boleh tahu, ada di bagian tubuh mana yang Anda merasakan bahagia? Tubuh bagian kayak mungkin Gimana kalau boleh tahu? gimana ya, di hati, Di hati? di hati ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda munculkan rasa bahagia itu atau part dalam diri Anda itu yang positif itu. Lalu buka mata Anda, silakan. Saya simpan di sini. Nah, coba Anda lihat ke depan. Di sana, di depan Anda ada kursi yang namanya si bahagia. Oke. Silahkan Anda pindah menjadi si bahagia. Oke. Selamat datang bahagia. Nah, kamu adalah bagian dari diri Fahri yang lebih positif lagi. Nah, kalau boleh tahu, apa peran dan fungsi bahagia dalam diri Fahri? Ya membuat Fahri lebih bahagia lah ya, kayak takut atau sedih mungkin kayak keenakan, jadi lebih bahagia lah kayak gitu. Oke, jadi peran dan fungsi si bahagia dalam diri Fahri itu membuat Fahri itu merasa lebih bahagia lagi gitu ya, tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tidak juga gak enakan ketika nolak gitu ya. Oke, lalu kamu muncul ketika Fahri apa? Si bahagia ini Iya. ya muncul ketika Fahri itu merasa kayak tenang lah, gak ada pikiran atau hal yang lainnya. Oke, jadi si bahagia itu muncul ketika Fahri merasa tenang, ketika tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Oke, nah lalu membuat Fahri menjadi apa nih? Membuat Fahri lebih ceria, kayak lebih kayak fresh lah gitu. Oke, jadi sebagai ini membuat Fahri menjadi lebih ceria lagi, lebih fresh lagi kelihatannya gitu ya, ketika berada di lingkungan sekitar itu. Oke, nah coba sekarang bahagia, di sini ada si gak enakan dan si takut yang sedang membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda mau membantunya? Ya mau. Oke, nah kalau mau sekarang saya ingin Anda ngobrol gitu, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada si gak enakan dan si takut itu, silahkan sampaikan. Ya mungkin ke gak enakan kayak harus lebih berani lah, kayak menolak ajakan teman-teman, harus gimana ya harus berani lah intinya, kayak lebih jangan dienakan ke orang lain, walaupun sama teman, sama keluarga. Kalau hal yang negatif itu tolak aja gitu ya. Mungkin buat gak enakannya segitu. Kalau kayak
buat si takut jangan kayak gimana ya, jangan berandung diri lah, kayak takut melangkah ke depan yang hal-hal yang positif, lebih berani lah, kayak mencoba hal yang baru, kayak lebih ya intinya jangan takut mencoba-coba hal yang baru, ya jangan kayak jangan, harus berani lah intinya gitu. Oke, nah barusan si senang ini atau si bahagia ini menyampaikan bahwa gak enakan sama takut, jangan sampai kalian itu gak enakan kepada ajakan untuk nolak gitu, ajakan dari teman-teman yang mengajak hal-hal negatif gitu. Kemudian buat si takut juga jangan terus-terusan merasa takut gitu. Ayo kita tumbuh bersama, ayo kita lebih berani lagi gitu untuk mencoba hal baru gitu, apalagi ke hal-hal yang positif gitu ya. Nah, coba sekarang saya ingin Anda pindah ke bagian si keenakan, silakan. Nah, keenakan barusan si bahagia menyampaikan bahwa keenakan itu jangan sampai terus-terusan ada dalam diri Fahri gitu ya, sehingga membuat Fahri itu sulit untuk menolak ajakan orang lain gitu ya. Lalu apa sih tanggapan dari si keenakan ini kepada si bahagia itu, silakan sampaikan. Ya mungkin kayak mencobalah, kayak gak bakal keenakan ke orang lain, kayak mencoba ya kata tadi ya harus berani lah intinya gitu. Oke, nah barusan berarti sudah menerima gitu ya bahwa kalian itu akan terus tidak merasa gak enakan gitu ya, sekarang akan lebih baik lagi gitu ya, akan bisa menolak ajakan dari teman-teman gitu ya. Nah sekarang saya ingin Anda pindah ke kursi si takut, silakan. Nah takut, barusan si bahagia sudah menyampaikan bahwa kamu itu jangan takut ketika ingin melakukan atau mencoba hal-hal yang baru gitu. Boleh ditanggapi apa yang ingin kamu sampaikan kepada si bahagia, silakan. Ya terima kasih bahagia sudah menyampaikan, mungkin kayak saya akan mencoba lah, nggak stuck dari zona ini, saya mencoba hal-hal yang lebih positif, yang lebih baik lagi ya, saya lebih kayak melangkah maju ke depan ya gitu. Oke, bahagia barusan si takut menyampaikan bahwa terima kasih karena Anda sudah mengajak si takut ini untuk bisa lebih positif lagi gitu ya, dan juga menyampaikan bahwa si takut sekarang akan mencoba hal-hal baru, akan lebih berani lagi dalam menghadapi sesuatu. Oke, nah sekarang saya ingin kamu kembali lagi ke kursi si bahagia, silakan. Nah, bahagia barusan si gak enakan sama si takut sudah menanggapi saran dari bahagia, dan sebagian dari dalam diri kamu yang positif gitu ya, coba yakinkan mereka bahwa solusinya itu benar gitu, apa yang kamu sampaikan itu tadi itu benar gitu. Coba sekarang yakinkan kembali, karena barusan terlihat bahwa si gak enakan sama si takut ini mungkin akan mencoba lebih baik lagi gitu, tapi kelihatannya masih ada paksaan. Coba sekarang yakinkan kembali oleh Anda apa yang ingin Anda sampaikan, supaya mereka akan tumbuh bersama-sama menjadi lebih bahagia lagi, lebih baik lagi, silakan sampaikan. Ya mungkin si gak enakan, si takut kayak haruslah dihilangkan dari dalam diri Fahri, kayak biar kayak Fahri itu maju ke depannya, buat masa depan Fahri lebih baik, lebih ceria lagi, kayak jangan ada kedua ini, mungkin kayak takutnya nanti Fahri masa depannya gimana ya, kayak kurang, masa depannya tuh kayak nanti takutnya gimana gitu. Oke, nah berarti barusan Fahri sudah meyakinkan gitu ya ke gak enakan sama ketakut bahwa coba menghilang dari dalam diri Fahri gitu ya, supaya bisa lebih baik lagi. Mari kita berkembang lagi gitu, tumbuh lagi untuk masa depan Fahri gitu ya. Oke, nah sekarang saya ingin Anda sampaikan kepada si gak enakan sama si takut ini bahwa
saya adalah bagian dari diri Fahri yang positif dan saya akan selalu ada untuk si gak enakan dan si takut. Silahkan sampaikan. Ya, saya si bahagia selalu ada buat diri Fahri, kayak gimana ya, selalu ada buat si takut sama si gak enakan. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda pindah lagi ke si gak enakan. Silahkan. Ya. Lalu bagaimana nih perasaannya ketika barusan sudah mendapatkan saran dari si bahagia dan sudah diyakinkan gitu oleh si bahagia bahwa kamu itu akan menjadi lebih baik lagi. Ya, Gimana perasaan? perasaannya kayak bakal lebih baik mungkin, kayak ke hal-hal yang positif, soalnya sudah ngobrol dalam diri Fahri kayak si bahagia ini gitu. Oke, jadi Anda sudah merasa lebih tenang lagi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, jika dikasih nama, namanya mau siapa? Nama kan kita akan ganti ya, nama yang lebih positif lagi. Yang awalnya dari gak enakan akan dikasih nama apa lagi yang lebih positif? Apa ya yang lebih positif sih? Percaya diri mungkin. Percaya diri, oke. Nah, oke, kita ubah namanya menjadi lebih percaya diri lagi. Sekarang sampaikan terima kasih kepada diri sendiri. Silahkan ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih ya telah hadir gitu. Mungkin saya bisa lebih percaya diri lagi, ya kayak ngobrol sama orang lain gitu. Oke, nah barusan sudah menyampaikannya bahwa Anda sudah mengucapkan terima kasih kepada si percaya diri bahwa telah hadir dalam diri Fahri. Oke, nah sekarang saya ingin pindah lagi, saya ingin Anda pindah lagi ke si takut. Silakan. Nah, bagaimana perasaannya si takut ketika barusan sudah mendapatkan solusi dari si bahagia? Ya, lebih plong ya intinya, kayak saya tuh lebih kayak bisa lah, nggak takut lagi buat hal-hal yang lebih baik. Ya, jadi Anda sudah plong, Yeah. sudah tidak takut lagi gitu ya untuk mencoba hal-hal yang baru yang lebih positif lagi. Oke, nah jika dikasih nama nih, kita ganti namanya dari si takut ke yang lebih positif lagi. Kalau boleh tahu mau dikasih nama siapa? Si pemberani mungkin. Si pemberani. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda mengucapkan terima kasih kepada si pemberani itu telah hadir. Ya, terima kasih pemberani telah hadir, supaya kayak gimana ya, lebih berani lagi mencoba hal yang baru, yang berani lagi kayak dari yang tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Oke, jadi Anda mengucapkan terima kasih karena si pemberani sudah hadir dalam diri Fahri gitu ya, supaya kedepannya Fahri ini bisa lebih lebih berani lagi dalam menghadapi sesuatu. Oke, nah sekarang saya ingin Anda kembali lagi ke posisi ini, ke diri Fahri yang dulu, yang sekarang. Nah, lalu apa yang Anda lihat dari di sini kan ada 3 bagian ya. Ada di sini tadi ada si percaya diri, ada si bahagia, dan ada si pemberani. Nah, lalu sekarang saya ingin Anda tutup mata dan bayangkan ketiga bagian yang positif yang hadir dalam diri kamu masuk dan bersatu, kemudian masuk ke dalam tubuh Anda dari atas hingga bawah. Lalu ada di bagian tubuh mana yang kamu merasakan sangat kuat? Mungkin tubuh saya dari hati, Di hati? ya. Oke, nah sekarang saya ingin Anda simpan tangan Anda di sana. Lalu Anda bayangkan bahwa Anda sudah menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, yang bisa berkomunikasi dengan semua orang, yang bisa menolak semua ajakan orang yang mengajak Anda ke hal-hal yang lebih negatif. Anda bisa menolaknya dan bisa mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang positif, dan juga Anda
menjadi pribadi yang lebih pemberani lagi, yang bisa berani dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih baik lagi, yang tumbuh dan berkembang menjadi si pemberani. Kemudian Anda juga si bahagia yang bisa membuat diri Anda bahagia, lebih tenang lagi, dan juga Anda bisa membuat orang lain bahagia ketika berada di dekat diri Anda, di dekat Anda. Oke. Nah, sekarang apa yang Anda rasakan sekarang ketika Parisa sudah melihat dalam diri Anda bahwa di dalam diri Anda itu ada si bahagia, ada si percaya diri, dan ada si pemberani. Apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan itu kayak lebih positif, zaman saya lebih plong lagi, kayak gak ada lah kayak istilah-istilah yang kayak gak enakan atau yang lainnya gitu, lebih ke gimana ya, lebih baik mungkin dari diri saya gitu, lebih Oke. Nah, jadi Anda itu merasa lebih plong, lebih tenang gitu ya, karena Anda sudah menyadari bahwa bagian dari dalam diri Anda itu sudah menjadi lebih positif lagi gitu. Tidak ada rasa agak enakan dan juga tidak ada rasa takut lagi dalam diri Anda. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan nih, Anda kembali lagi ke peristiwa terakhir kali munculnya peristiwa Anda merasa gak enakan yang tadi, yang 1 bulan yang lalu. Coba Anda bayangkan Anda berada di sana. Lalu gimana nih perasaannya sekarang ketika Anda kembali ke sana? mungkin lebih gak ada kata gak enakan, yang buat yang sekarang mah lebih berani, lebih ya nolak tuh ya berani lah gitu. Oke, jadi sekarang Anda sudah tidak merasa gak enakan gitu ya, sudah berani untuk mengambil keputusan, sudah berani Anda menolak itu ajakan teman yang membawa hal-hal negatif kepada diri Anda gitu ya. Oke. Nah, sekarang ingin Anda bayangkan Anda di masa depan itu menjadi sukses, menjadi orang yang sukses, yang bisa membahagiakan diri Anda sendiri dan juga bisa membahagiakan orang tua dan orang-orang terdekat di Anda, terdekat Anda gitu. Di sana Anda sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan juga bisa membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar Anda. Nah, bagaimana perasaannya? Perasaan saya itu lebih kayak gimana ya, lebih nggak nyangka gitu bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi kayak ngelewatinnya tuh pastinya tuh lama, jadi kayak senang lah, kayak bisa gitu. Saya itu kayak ke hal yang positif, pada hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi Anda merasakan senang gitu ya, karena meskipun sekarang Anda sudah melewati hal-hal yang mungkin sulit gitu menurut Anda, tapi Anda bisa menyelesaikannya gitu, dan Anda bisa menjadi pribadi yang lebih lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan masa depan Anda menjadi orang yang sukses, dan juga Anda menjadi lebih senang lagi gitu ya. Nah, sekarang saya ingin Anda silahkan lepaskan rasa senang itu dan biarkan semua itu terjadi di masa depan Anda. Nah, sekarang boleh Anda buka matanya, ke bawahkan tangannya, boleh silakan buka matanya. Nah, setelah barusan Anda melakukan sesi konsep yang kedua, yang dimana di sana Anda telah menyadari bahwa ada beberapa part yang positif dalam diri Anda, di antaranya yaitu ada si bahagia, si pemberani, dan si percaya diri. Nah, kemudian Anda juga sudah bisa membayangkan di depan Anda bahwa Anda akan menjadi orang yang sukses di masa depan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Bagaimana perasaannya? Ya, perasaan saya lebih baik, lebih gimana ya, lebih kayak bisa lah gitu. Pribadi saya tuh lebih positif gitu. Jadi Anda itu merasa bahwa Anda itu akan lebih positif lagi gitu ya, karena sudah menyadari bahwa bagian dari dalam diri Anda itu juga ada bagian-bagian yang positif lagi gitu ya dalam diri Anda. Oke, nah apa yang Anda dapatkan dari sesi kedua ini? Itu Dari kayak awal sampai akhir. saya sudah tuh lebih gimana ya, lebih berasa lah perubahannya gitu, mungkin kayak gimana ya, lebih baik gitu dari diri saya gitu. Bisa
benar. menyadari mungkin. Iya bisa ya gitu. Oke, jadi Anda itu bisa menyadari gitu Iya. ya di dalam diri Anda bahwa ada beberapa part yang positif tadi. Iya. Sehingga Anda lebih kuat lagi untuk berubah gitu. Iya. Oke, nah sebelum ditutup apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin cukup. Cukup? Ya. Oke, jika cukup, saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah bersedia mengikuti sesi konseling yang kedua ini. Dan juga untuk sesi selanjutnya nanti kita jadwalkan kembali. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.